Psycho Fans, kembali lagi di Sitalk, kisahnya psikologi. Yeay! Nah, aku Najwa dan aku Auri. Senang sekali bertemu kalian, bisa nemenin di Sitalk kali ini. Nah, di episode kali ini kita nggak sendirian nih, nggak cuma ada aku sama Auri. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Anang Arif Abdillah, MC Psikolog, yang merupakan dosen psikologi di Universitas Mula Warman. Halo Pak Anang. Halo. Terima kasih banyak nih Pak udah ingin menemani kami hari ini sharing-sharing ke teman Psycho Fans. Nah, Bapak hari ini, akhir-akhir ini ada kesibukan apa? Terus kabarnya gimana nih, Pak? Oke, kabar alhamdulillah baik. Kesibukan ya sekarang kan sudah mulai sudah mulai masuk kuliah juga, ngajar seperti biasa. Mungkin kalau yang lain olahraga rutin tetap dijalankan, hidup sehat pasti. Mungkin itu aja sih. Teman-teman ingat itu kata siapa? Kata Aurin, jangan lupa hidup sehat. Nah. Pasti teman-teman nih ada yang belum tahu nih Pak peminatan Bapak di psikologi. Boleh nggak sih sharing ke kita dan teman-teman? Oke, karena hitungannya masih dosen baru, kalian juga belum tahu ya. Jarang kelihatan juga ya. Karena memang saya lebih banyak ngajar di semester akhir. Semester 5, 6. Mungkin teman-teman semester 3 juga di psikologi belajar ada ketemu saya. Semester 5 di intervensi perkembangan, semester 6 itu nanti kita ketemu di pendidikan inklusi, psikologi ABK sama kesulitan belajar. Tapi itu mata kuliah peminatan. Kalau untuk, banyak nih yang ngira saya ini psikolog peminatannya pendidikan. Karena memang ngurusin ABK, berhubungan sama pendidikan. Saya sendiri waktu kuliah S1, S2 memang peminatannya di klinis. Cuma memang klinisnya klinis anak. Oh, jadi kayak ngambilnya menjurus ke pendidikan dan ABK ya, Pak? Oke. Nah, di episode kali ini nih kita bakal ngomongin apa nih, Najwa? Mungkin ini banyak teman-teman juga pernah dengar seenggaknya atau bahkan mungkin jadi yang ngalamin ya, Auri ya. Nah, apa Auri? Kita bakal bahas tentang toxic relationship. Waduh. Genzi ini pasti banyak ngalamin. Bener nggak sih Pak? Mungkin generasi kita ya, Auri ya. Langsung lempar ke saya nih. Belum. Oke. Tapi mungkin nih Pak, sebelum kita masuk nih ya Pak, mungkin kita juga harus nyamain persepsi dulu teman-teman, biar nggak nanti kalian mikirnya toxic relationship ini begini, padahal sebenarnya begini. Nah, mungkin bisa dilanjut Auri, jadi gimana tuh? Jadi Bapak bisa nggak sih sharing ke kita apa itu toxic relationship dan apa sih bedanya sama hubungan yang sering konflik? Mungkin itu bisa jadi berbeda ataupun sama gitu. Karena kan rasanya hubungan nggak mungkin ya Pak, nggak ada konfliknya itu. Kayak sedikit ataupun yang kecil-kecil itu kan pasti ada. Jadi apa tuh batasan-batasan itu hubungan masih dibilang normal atau sudah masuk ke toxic relationship? Terkait dengan toxic relationship, kita perlu pahami toxic relationship ini yang sering salah kaprahkan itu adalah orang. Oke, banyak yang ngira toxic relationship ini adalah orang. Yang sebenarnya toxic relationship ini perlu kita pahami adalah sebuah situasi. Oke, situasi toxic. Sehingga kalau misalnya kita ngomong terkait dengan keluarga, toxic relationship dalam keluarga, toxic relationship dalam pertemanan atau dengan pasangan, berarti itu adalah suatu situasi yang toxic. Toxic itu berarti artinya kan racun ya. Artinya memang ada hal yang dirusak. Kalau misalnya dalam suatu situasi, berarti kan ada orang di sana yang mungkin terkena dampak negatif. Dampak negatifnya itu bisa, kalau misalnya kita secara psikologi, kita akan pahami bahwa dampak itu ada dari biopsikososial. Dari biologisnya seperti apa, dari psikologisnya seperti apa, dan sosialnya seperti apa. Nah, terus terkait dengan apakah hubungan nih yang berkonflik, misalnya keluarga maupun sama pasangan. Kan paling sering kayak gitu ya, sama keluarga atau pasangan. Kalau misalnya sering berantem sama orang tuanya atau berantem sama pasangannya, berkonflik sama pasangannya, apakah itu mesti selalu langsung toksik? Nggak mesti. Karena yang menjadi indikator dari toksik ini adalah bagaimana coping strategi mereka menyelesaikan suatu konflik atau masalah. Terkadang dapat kita katakan toksik itu kalau misalnya dari pihak-pihak dalam situasi ini, dalam relationship ini,
itu tidak memiliki strategi coping yang matang. Sehingga masalah itu misalnya dibiarkan berlarut-larut atau misalnya responnya kurang adaptif, menimbulkan rasa tidak nyaman ke salah satu pihak atau kedua belah pihak secara bersamaan. Berarti kalau perbedaan pendapat atau perdebatan itu nggak selalu toksik ya Pak? Malah justru yang kayak nerima-nerima aja padahal dia sendiri ngerasa nggak nyaman, dia malah bisa berujung ke toksik gitu. Oh, bisa banget. Oke. Kalau misalnya cuma nerima-nerima doang, berarti kan memang apalagi kalau misalnya mungkin akan beda kasus kalau misalnya antara keluarga sama pasangan ya. Iya. Kalau misalnya sama pasangan, apakah kalian bisa yakin itu saat kalian merasa tidak bisa mengkomunikasikan apa yang kalian rasakan? Itu kan artinya nanti akan, kalau misalnya kita pahami, salah satu coping strategi itu adalah namanya represi, menekan. Oke. Sehingga itu akan membludak sendiri, nanti akhirnya waktu meledak muncullah perilaku-perilaku yang maladaptif. Oke. Jadi sebaiknya jika terjadi itu jangan disimpan terus ya Pak. Lebih baik Keluarkan atau Oke. dikomunikasikan dengan baik gitu. bisa, tapi balik lagi cara komunikasi sama cara menyampaikannya seperti apa. Kita menyebutnya itu bagaimana cara mengekspresikan suatu suatu perasaan secara tepat, mengekspresikan emosi. Terkadang ada yang dia komunikasi nih, komunikasi. Kalau misalnya dia diam kan kita bilangnya silent treatment nih, silent treatment. Mau itu dari keluarga mau dari pasangan. Kalau misalnya ada suatu konflik terus dia diam berarti kita bilangnya silent treatment. Tapi ada juga yang komunikasinya jalan, tapi malah sifatnya negatif, berisinya seperti ancaman, terus juga menyalahkan, terus memutarbalikkan fakta. Nah, akhirnya kan tadi menyelesaikan konfliknya berarti perlu diekspresikan, perlu dilampiaskan. Tapi kalau pelampiasan, cara melampiaskannya tidak tepat, balik lagi jadi toksik kan. Oke. Terus Pak, rasanya itu kan istilah-istilah toxic relationship itu munculnya baru-baru sekarang ini nih. Jadi mungkin karena emang banyak anak-anak di generasi saya sama Auri nih yang ada di toxic relationship ini. Kalau dari kayak sudut pandang psikologi, apa yang menyebabkan kayak anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang terjebak di toxic relationship ini, Pak? Oke, kenapa banyak anak-anak terjebak dalam toxic relationship? Merasa, Iya, kita bilangnya anak-anak zaman sekarang ini merasa terjebak dalam suatu hubungan yang toksik. Padahal bisa jadi nih, keluarganya nggak apa-apa nih, komunikasinya jalan, dia masih sering memiliki kegiatan atau aktivitas bersama dengan keluarga dan pasangan, masih have fun. Tapi aduh, aku ngerasa kayak pasanganku toksik nih. Nah, balik lagi sebuah konsepnya, toksik itu bukan orang, tapi suatu situasi. Sehingga kamu nggak akan bisa melabel toksik itu ke pasangan atau ke keluargamu. Balik lagi, semuanya tergantung pada bagaimana kamu maknai suatu situasi tersebut. Kalau misalnya kamu memang tidak mendapatkan suatu hal yang positif atau misalnya kesulitan untuk mencari makna dalam suatu situasi tersebut, bisa aja hal yang muncul itu adalah pikiran-pikiran bahwa hubungan kamu itu mau untuk keluarga, mau ke pasangan, itu toksik. Nah, munculnya dari mana sih? Dari belajar, karena gini, karena manusia itu lebih mudah untuk menerima informasi negatif atau sugesti negatif daripada positif, dan terbiasanya seperti itu, sehingga dia kesulitan untuk bisa puas, bisa mensyukuri apa keadaan yang dia miliki saat itu. Berarti sebenarnya hubungan toxic relationship ini tergantung orangnya ya Pak, maksudnya dia merasa ada di situ atau enggaknya gitu ya Pak? Tergantung, ya benar, tergantung orangnya, tergantung bagaimana dia memandang suatu situasi itu. Bahkan beberapa orang dengan toxic relationship, kita perlu pahami ada batasan, ada indikator saat benar-benar, karena kan kalau misalnya kita menganggap ini suatu situasinya udah situasi yang toksik, tapi kita masih merasa bahwa ini baik-baik aja, jatuhnya jadi toxic positivity dong. Jadi kayak merasa membaik-baikan sesuatu yang sebenarnya tidak baik. Sehingga kita perlu indikatornya nih, apa yang dikatakan bahwa suatu hal ini toksik, benar-benar toksik. Yang teman-teman harus pahami adalah, yang pertama, ada perilaku menyakiti diri sendiri, perilaku menyakiti orang lain, atau merusak barang. Untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, ini tidak hanya secara fisik, tapi bisa secara verbal, bisa secara psikologis juga. Kayak semuanya juga termasuk nih. Saat ada ancaman, berarti kan ini sebenarnya
perilaku merusak, cuma yang dirusak adalah mentalnya Iya. secara Iya, psikologis. benar. Kalau misalnya itu ancaman, kalau misalnya secara biologis, oke, kita tahu sendiri, kayak misalnya mukul, nyubit dan lain Iya. sebagainya. Walaupun misalnya aku bercanda aja, aku gemes sama kamu, tetap yang namanya rasa gemes itu tidak harus kan diekspresikan dengan cara yang keras. Iya, yang Dipukul. menyakiti gitu ya. Sehingga itu balik lagi bagaimana teman-teman itu belajar mengekspresikan suatu perasaan yang dimiliki, suatu emosi yang dimiliki secara tepat. Kalau memang gemes itu kan bisa dengan dipuji aja kayak, Iya. ih gemesnya udah cukup, tanpa harus kamu cubit, harus kamu pukul, kamu gigit dan lain sebagainya. Karena kan trennya di TikTok sekarang yang kayak apa, gemes ke cowoknya digigit di bahu, kan sakit ya. Iya. Tuh, terus terkait bio, psiko, nah sosial ini lebih kepada ajakan bahwa, aduh, ini sebenarnya yang perlu disadari teman-teman saat kalian masih dalam fase pacaran, misalnya pacaran, itu pasangan kalian, ini posisinya remaja ya, Iya. remaja butuh pengembangan diri, remaja masih mengeksplorasi lingkungannya, remaja masih mencoba mencari identitas dirinya. Saat ternyata pasangan kalian membatasi kalian, misalnya kalian hobinya futsal, kalian hobinya misalnya make up, tapi kayak pasangan kalian, ih ngapain sih make up, ngapain sih Ano, Iya. kayak apa, kayak belum bersyukur aja kamu, atau misalnya teman-teman yang cowok, kamu itu futsal terus kayak nggak ada waktunya buat aku. Itu adalah suatu cara menyakiti orang lain dengan apa, secara sosial. Oke. Oke, banyak sebenarnya contoh. Kalau misalnya ke diri sendiri, yaitu menyakiti diri sendiri ya. Iya. Salah satunya adalah menyimpan perasaan yang tidak nyaman, mendem, dipendam semuanya, akhirnya nanti meledak. Terus atau misalnya nge-cutting ini, ya kayak kita bahasa anak zaman sekarang yang barcode. Iya. Pernah dengar? Benar. Itu secara biologis, secara sosialnya dia karena pacarnya ini nggak suka dia keluyuran atau nongkrong sama temannya, padahal misalnya dia nongkrongnya ini sama yang sesama jenis kelamin, kayak laki-laki nongkrong sama laki-laki, cewek-cewek nongkrong sama cewek, tapi dibatasin, berarti kan, dan dia nurut, sementara dia nggak suka hal tersebut. Itu adalah suatu situasi di mana kamu menyakiti dirimu sendiri secara sosial. Berarti kalau kayak gitu ada kemungkinan tuh karena ketimpangan power juga nggak Pak? Kayak misalnya salah satu pihak ini merasa yang misalnya ceweknya nih yang kayak merasa jadi korban di situasi ini, dia merasa kayak cowok ini yang kayak punya andil besar di dia, merasa punya kontrol besar di dia gitu Pak. Oke, terkait dengan power, bisa jadi seperti itu karena terkadang konsep berpacaran zaman sekarang itu udah, menurutku udah over lah. Seakan-akan kalian udah menikah. Jadi kayak kamu milikku, aku milikmu, padahal masih pacaran. Yang perlu dipahami adalah konsep pacaran itu adalah mengenal. Jadi mengenal satu sama lain, perilakunya seperti apa. Bahkan menurutku tidak, agak kurang tepat ya kalau misalnya kalian sudah main membatas-batasi, atau misalnya ada perilaku yang dia tidak, ada perilaku yang dia lakukan tapi tidak tepat, tidak membuat kalian tidak nyaman secara omongan, secara perilaku. Ya lebih baik karena kalian udah tahu, kalian bisa menyelesaikan diri apa enggak. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah tinggalkan. Namanya juga masih proses pacaran, masih mengenal kan. Akhirnya setelah kenal, cocok apa enggak nih? Jangan sampai akhirnya karena kalian udah pacaran sehingga ada keharusan untuk menikah. Kan belum tentu. Iya. Posisinya kenal. Kalau nggak cocok tinggal, kalau cocok lanjut. Konsepnya kayak gitu. Jangan sampai seakan-akan kalian udah pacaran, seakan-akan pacaran ini udah nggak bisa diganggu gugat lagi. Seperti itu. Berarti harus punya self awareness juga ya Pak. Oke. Nah, balik lagi nih ke toxic relationship, biasanya tuh dengan istilah-istilah tadi kayak toxic positivity. Nah, ada lagi istilah-istilah lain yang kayak gaslighting atau manipulasi, itu pasti banyak banget didengar di zaman-zaman sekarang. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gaslighting itu, Pak? Boleh sharing ke kita, dan gimana sih perannya dalam menciptakan toxic relationship ini? Jadi terkadang ada suatu hal yang mengagetkan juga. Kalau misalnya toxic relationship ini, misalnya dari keluarga maupun dari pasangan misalnya ya,
itu semuanya kena dampak negatifnya. Oke. Jadi nggak hanya si misalnya, aduh kamu ini selalu apa ya manipulasi aku misalnya, atau dikit-dikit ngancam, dikit-dikit ngambek. Itu kan sebuah posisi yang manipulatif, Iya. sebuah sikap yang manipulatif. Sebenarnya orang yang melakukannya pun kadang secara otomatis atau tidak sadar, dan itu adalah perilaku yang negatif. Itu akan masuk apa ya? Dia membiarkan ketidaksadarannya mengontrol dirinya, Oh. sehingga itu pasti menimbulkan rasa tidak nyaman. Mungkin nanti kalau misalnya kalian ngebahas tentang apa, cari tahu teman-teman, kalau misalnya ada yang tertarik tentang Freud, tentang psikoanalis, tentang ketidaksadaran dan kesadaran, itu memang menurut Freud pribadi yang sehat adalah pribadi yang sadar. Oke. Jadi semua perilakunya sehari-hari itu penuh dengan kontrol. Sementara yang tidak sehat adalah perilaku yang cenderung dikuasai oleh ketidaksadaran. Seperti itu. Terus kalau misalnya ngomong-ngomong gaslighting sama manipulatif. Nah, sebenarnya gaslighting ini ada salah satu teknik manipulasi. Gak cuma ke pasangan, bisa ke keluarga juga. Seakan-akan sikap ini adalah sikap membolak-balikan fakta. Misalnya, aku kayak gini itu karena kamu juga tahu. Nah, kalau misalnya ke keluarga, aku kayak gini itu karena kalian, karena bapak ibu kayak gitu. Padahal perlu kita sadari bahwa pembentukan kepribadian, pembentukan sikap, pembentukan respon seseorang itu sangat kompleks. Gak hanya dari satu sisi, misalnya dari pola orang tua, enggak. Saat kalian menginjak 12 tahun ke atas, di mana usia 10 tahun itu perkembangannya, kalian sudah mulai memahami baik dan benar, kalian juga udah mulai membangun hubungan dengan sebaya, sehingga di sana ada faktor personal yang harus dikembangkan. Terkadang teman kita kan kalian kan mahasiswa ya. Kalau kita mahasiswa kan, saya bukan mahasiswa ya, belum. Nah, kalau misalnya kalian mahasiswa, terkadang ada posisi merasa merasa bahwa semua yang aku dapat sekarang itu karena pola asuh orang tua. Karena lingkunganku yang membuatku seperti ini. Padahal tidak 100%. Lingkungan itu hanya berperan sedikit, mungkin aku nggak tahu persenanya berapa, tapi sedikit, karena sisanya adalah faktor personal. Faktor personal itu meliputi kayak kemampuan coping stresnya kalian, cara strategi kalian menangani stres, terus perilaku hidup sehat kalian, mindset positif yang udah kalian bangun, terus juga kemampuan, kita nyebutnya self efficacy, kemampuan untuk memilah, ya kan, memilah yang mana tindakan yang mau kita ambil. Kalau misalnya memang lingkungannya negatif, kamu punya pilihan loh dalam hidupmu. Oke, kamu punya kesadaran. Pengaruh lingkungan berarti ya, Pak? Benar. Balik lagi ke personalnya, bagaimana mengatasi cemas, bagaimana mengatasi stres, bagaimana kamu pola hidup sehatnya, bagaimana mindsetmu, kan juga berpengaruh terhadap kamu merespon lingkungan. Sehingga kalau misalnya kamu memang bisa secara sehat mengatur diri kamu, mau situasinya setoksik apapun, kamu akan bisa menghandle itu. Berarti untuk yang kayak merasa lingkungan tuh yang misalnya dia berubah nih Pak, terus merasa itu karena lingkungannya, sebenarnya tuh karena dia sendiri yang membiarkan itu berubah berarti Pak? Iya, dia yang membiarkan lingkungannya yang mengaturnya. Oke. Itu kenapa faktor personal saat dewasa itu sangat penting. Itu kenapa pada fase remaja yang perlu dilalui atau tugas perkembangannya adalah mencari identitas diri. Dengan identitas diri yang matang, sehingga dia punya pilihan yang matang. Kalau misalnya dia masih cenderung di usia dewasa awal ini merasa bahwa aku kayak gini itu karena lingkunganku, berarti dia masih belum punya identitas, karena dia merasa bahwa identitasnya ditentukan oleh lingkungannya, bukan identitasnya yang dia bentuk sendiri. Bagi zaman sekarang, anak-anak zaman muda tuh sering banget bilang identitas krisis identitas. Benar. Nah, itu lanjut. Terus tadi kan kita juga udah kayaknya tahu kalau situasi toksik itu kan bikin gak nyaman ya Pak, kayak ya bikin capek malah hubungannya, bukannya senang-senang gitu, padahal kan orang punya pacaran biar senang-senang gitu ya. Tapi kenapa ya Pak masih banyak orang yang kayak milih buat tetap bertahan di situasi ini, padahal juga mungkin dia udah sadar kalau situasinya nggak menguntungkan di dia, tapi nggak ada gitu keinginan untuk keluar. Iya benar. Keluar dari zona itu. Kita balik lagi ke motif dia untuk berpacarannya apa sih? Tadi kan senang-senang ya.
berarti harusnya dia bisa fokus nih. Terkadang apa yang di mulut itu beda sama apa yang dilakukan. Yang di mulut dia pengen senang-senang. Harusnya kalau memang benar-benar pasangan ini sebagai sosok yang menyenangkan, terus juga memberikan motivasi. Sebenarnya ini agak keliru karena yang namanya kesenangan atau kebahagiaan itu silahkan dicari secara mandiri, tidak bergantung pada pasangan atau keluarga. Oke. Terus motifnya lagi, pacaran itu mengenal, bukan terkait dengan senang-senang. Jadi kalau misalnya kamu mau senang-senang, cari teman aja lah. Masa iya masih kurang teman? Kenapa harus sosok personal pasangan? Satu aja lagi orang yang gitu. Apa kamu nggak merasa buntu? Itulah akhirnya nanti terjadinya perselingkuhan. Karena yang tujuannya senang-senang padahal dia bisa dapatkan di teman-teman, tapi dia menyempitkan itu ke personal. Saat mungkin udah nggak menyenangkan lagi nih, dan dia bingung untuk lepas dari hubungan ini seperti apa, akhirnya terjadi perselingkuhan. Dan perselingkuhan itu dibuat seakan-akan sedramatis itu kalau masih pacaran. Prosesnya pacaran adalah mengenal. Saat kamu tahu pasanganmu selingkuh, tinggal, gak usah ambil pusing. Kalau misalnya pasanganmu udah mulai mengancam dirimu, kayak kalau kamu gini-gini, kalau kamu berangkat futsal, aku guling-guling, aku tantrum dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu ya. Ya berarti ada suatu hal yang tidak cocok di sini. Ya udah, tarik diri. Kayaknya kita nggak cocok deh, nggak lanjut lagi. Soalnya mungkin tujuanmu berpacaran apa sih? Apa beda. Memang visi misinya udah beda lah. Mengenalkah misalnya atau memang cari senang-senang? Karena terkadang kalau misalnya cara pandangnya senang-senang berarti kan dia menuntut orang lain untuk selalu ngikutin dia. Nah, ini udah mulai toksik juga nih. Mengatur orang lain. Yang padahal yang kita perlu sadari bahwa yang bisa kita atur hanyalah pikiran kita, badan kita, sama pikiran kita, emosi kita, sama perilaku kita. Kita nggak bisa ngatur orang lain. Apalagi untuk membuat kita senang. Yang bisa membuat kita senang adalah mindset kita sendiri. Menyadari hal kecil apa yang udah dia lakukan. Misalnya, dia efforting, misalnya jemput tiap hari ke Pramuka. Ya, mau berangkat dijemput terus. Itu kan berarti ada effort dan itu yang perlu diapresiasi. Sehingga kalian munculkan bahagia. Tapi kebahagiaan atau kebahagiaan, kesenangan yang kalian cari tidak akan kalian temukan kalau misalnya kalian selalu menuntut yang lebih. Sehingga kalau kalian menuntut yang lebih, pasangan kalian capek, akhirnya jadinya toxic relationship. Akhirnya si salah satunya capek, salah satunya merasa belum puas terus. Iya, ini relate kalian. Terus kalau begitu Pak, berarti mereka-mereka yang nggak bisa keluar dari hubungan ini kayak punya low self respect kah atau gimana tuh Pak? Yang nggak bisa keluar dari hubungan ini karena gini, kecenderungannya orang Indonesia memang kebanyakannya ada budaya sungkan, tidak enakan, memikirkan nanti orang lain kalau misalnya aku putus, orang lain mandang aku kayak gimana ya. Kalau misalnya setelah putus nanti dia bakal jelek-jelekin aku kayak gimana ya. Itu kata-kataan. Karena memang modal untuk kalian keluar dari toxic relationship adalah tega dan kalian punya identitas. Sehingga percuma orang lain mau ngomongin kalian apa, pasangan kalian, mantan kalian nantinya akan menjelekkan kalian seperti apa. Kalau kalian punya value yang positif, setelah berhenti kalian main, jalan ke teman-teman kalian, itu akan memutarbalikkan semua pandangan yang udah dia buat ke teman-teman. Bisa jadi kayak angin lalu gitu aja Pak, karena orang-orang tahu kita nggak kayak begitu gitu ya Pak. Ya, benar banget. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan kata Bapak tadi itu toxic relationship itu situasi, tapi kalau misal di situasi itu pelakunya itu nggak sadar ataupun sadar dengan yang mereka lakukan tuh bahwa merusak hubungan, itu tuh gimana sih cara nyadarinya? Bagaimana cara menyadari bahwa dia itu toxic? Nggak nyaman gitu ya. Kalau dia itu sedang melakukan, misalnya dia, kamu itu gaslighting dong ke aku ya, misalnya kayak gitu ya. Bagaimana menyadarkannya? Ya tinggal sebenarnya dikomunikasikan. Kamu sadar gak kalau kamu itu melakukan gaslighting? Satu bisa secara belak-belakan. Kalau memang secara personal, teman, pasangan atau keluarga kalian bisa menerima. Tapi kalau misalnya memang ini sosok orang tua, orang yang lebih tua, atau kalian memang tidak punya power, kalian bisa dengan misalnya kayak apa ya? Karena ini
semakin sedikit diskusi literasi yang dilakukan dengan pasangan atau dengan keluarga itu mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang. Literasi Indonesia itu jujur jelek banget, sehingga kenapa untuk bahan diskusi pun kurang. Kalau kalian pengen ngomong ke orang yang mungkin literasinya kurang, atau misalnya kalau kita di psikologi mungkin udah menjadi makanan sehari-hari bahasa seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalnya pasangan kalian atau orang di sekitar kalian itu bukan psikologi, misalnya nongkrong, aku ada nih ada habis baca tentang gaslighting. Emang apa tuh gaslighting? Akhirnya kalian diskusi di sana. Tapi kalau memang tongkrongannya atau misalnya lingkungannya itu tidak mendukung vibe diskusi, wah agak susah tuh. Karena pasti dia meng-denial informasi yang kalian miliki. Merasa itu nggak ada di dia gitu ya Pak. Benar. Terus kan tadi sebenarnya udah Bapak sebut ya kalau yang bisa kita kontrol itu cuma pikiran kita, perilaku kita sama emosi kita. Nah, tapi apakah ada kemungkinan gitu untuk kita misalnya punya pasangan nih yang sering bikin situasi terasa toksik itu biar dia nggak gitu terus Pak, biar bisa berubah, kayak apakah kita bisa ngasih influence gitu atau perilaku kita ada yang bisa mendorong mereka untuk stop situasinya jadi toksik itu, atau ya seperti yang Mbak bilang tadi mending kita udahin aja gitu hubungannya kayak karena mungkin nihil gitu rasanya Pak biar berubah. Nah itu bagaimana Pak? Oke, kita tidak akan bisa merubah pasangan kita. Oke, kita tidak akan bisa merubah orang tua kita. Misalnya mungkin teman-teman rasa bahwa aduh orang tua aku toksik nih, aku disuruh belajar terus dan sebagainya. Kan zaman sekarang kayak gitu ya. Aku mau main tapi dilarang teman-teman nongkrong sampai jam 12 malam sampai subuh. Aku kok nggak dibolehin. Wah, toksik banget nih orang tua aku. Kan dikit-dikit kayak gitu. Nah, kita nggak akan bisa merubah orang lain. Bahkan untuk pasangan sendiri saat kalian udah menikah, jangan berharap kalian bisa merubah pasangan kalian. Jadi kalau memang tidak cocok, bisa kalian tinggalkan. Tapi kalau misalnya mungkin modal-modal yang perlu pasangan kalian miliki adalah satu, kemampuan untuk mau belajar, komitmen untuk mau berubah. Dua itu. Kalau misalnya memang secara kalian ngobrol-ngobrol, aduh orang ini batu lagi, susah lagi dibilangin, wah mending ditinggal. Tapi kalau misalnya masih bisa kayak emang apa sih mungkin masukan yang bisa aku dapat dari kamu sebagai pasangan atau misalnya sebagai pacar pun, kalau misalnya kalian berlanjut atau enggak, seenggaknya kamu dapat benefit berupa saran pengembangan. Dan itu penting banget tuh. Jadi jangan cuma senang-senangnya doang, jangan cuma kalian nggak mau disalahinnya doang, tapi juga perlu ada feedback yang diberikan dalam suatu hubungan, mau itu lanjut nikah apa enggak. Nah, syukur-syukur kalau misalnya enaknya orang yang bisa berubah adalah orang yang punya komitmen. Jadi kalian harus pahami dulu pasangan kalian, kemampuan, kapasitas agak susah ya kalau misalnya kita bilangnya kapasitas intelektual seseorang. Dari respon sehari-hari aja sebenarnya udah dapat, misalnya pemahamannya luas apa enggak, sering baca berita apa enggak, terus wawasannya atau enggak juga ya Pak ya. Benar, enggak tiap hari kayak bentar ya aku mau belajar dulu. Enggak kayak gitu. Enggak bisa diajak diskusi, itu berarti termasuk salah satu anunya ya Pak. Itu berarti kan dia blocking. Karena kalau misalnya mungkin cewek-cewek ya, aku nggak tahu terkait dengan cowok itu harga dirinya tinggi, sehingga egonya agak susah untuk getuk, sehingga gengsinya tinggi. Tapi memang gengsi cowok sama cewek beda, masing-masing punya gengsinya. Cuma kalau udah menyangkut harga diri, cowok jangan pernah disentuh. Dan misalnya disalahkan, direndahkan, atau misalnya dipermalukan di depan umum, wah jangan sekali-kali itu. Tapi kalau cewek itu lebih kepada gengsinya ini, karena aku buat cewek, aku ngerasa bahwa kalau aku ngomong ini kayaknya agak nggak mewakilin gitu. Oke. Mungkin next kalau misalnya ada cewek yang ngomong bisa tuh. Tapi secara yang aku tahu aja ya, gengsinya cewek itu lebih kepada dia perlu dispesialkan. Dia spesial dari yang lainnya. Misalnya dia juga punya beberapa teman cewek di kampus, tapi perlakuannya harus beda. Aku harus punya something yang beda yang kamu lakukan. Kalau misalnya kamu lakukan itu ke mereka, aku mau yang lebih. Contohnya kayak gitu. Jadi gengsinya lebih kepada ke perlakuan yang spesial.
Kalau cowok gengsinya kepada harga diri. Bagaimana cowok ini bisa dihargai, didengarkan kah, atau misalnya tidak direndahkan. Misalnya mungkin kamu tanpa sadar literasimu lebih banyak, kamu lebih pintar, wawasanmu lebih luas. Saat kamu ngajak diskusi, cowok merasa tidak tahu akan hal itu sih. Belum lagi kalau cowoknya ini nggak mau belajar, akhirnya yang terdorong apa, temperamennya yang kepancing. Karena, apa sih kamu? karena dia merasa kurang dari si cewek gitu kan Pak. Tuh. Lanjut nih, tadi tentang mengubah pasangan. Sekarang kita bahas tentang toxic relationship di keluarga, Pak. Kan keluarga itu kita nggak, tadi yang Bapak bilang nggak bisa diubah. Seorang nggak bisa diubah. Jadi gimana sih cara kita menghadapi itu, terus kita nggak bisa mutusin hubungan sama keluarga segampang itu kan, Karena Pak. masih banyak bergantungnya juga, Gimana pun keluarga nomor satu kan, Pak. Jadi gimana sih kita menghadapi toxic relationship di keluarga itu? Oke, suatu situasi yang toksik di keluarga, cara menghadapinya adalah sebagai anak ya. Ini kita ngomong sebagai anak. Lebih kepada pahami apa pemicu orang tuamu ini melakukan hal seperti itu, maknai secara positif. Terkadang karena orang tua ini lebih sudah lahir lebih dahulu, udah merasakan pahit manisnya duluan, pasti ada sesuatu yang dia berikan ke kamu ini pasti ada gunanya. Gak mungkin gak ada. Misalnya jangan keluar malam. Iya, soalnya misalnya ada pengalaman kayak tabrakan dari pengendara jalan yang kebut-kebutan tengah malam, atau misalnya pencopetan, begal dan sebagainya. Pasti ada maknanya. Disuruh belajar. Kenapa? Karena dengan pendidikan tuh aset nomor satu. Iya, investasi paling bagus itu adalah pendidikan. Itu yang perlu dipahami. Tapi balik lagi, namanya juga remaja ya, namanya dewasa awal, masih labil, masih pengennya senang mulu. Sehingga hal-hal seperti itu nggak relate. Padahal kalau misalnya aku secara dewasa awal, ya aku masih dewasa awal ya, masih di bawah 30 tahun, aku merasa bahwa dulu aku diajarin orang tuaku itu sampai nangis-nangis. Harus dapat, walaupun aku nggak ranking, harus dapat nilai bagus, harus dapat ini. Bahkan untuk UTBK pun harus dapat universitas yang di sini. Ini udah hubungannya sama masa depan dan lain sebagainya. Aku awalnya mungkin denial kayak, capek ngapain sih harus. Berat ya, Pak, ya. Berat banget. Merasa dipaksa. Tapi pada saat di titik ini, aku rasa, ada benernya. ngerti, paham. Nggak, ternyata lebih ringan angkat buku daripada angkat batu bata. Prinsip kasarnya kayak gitu. Dan aku walaupun ngerasa dulu itu waktu belajar itu ditekan, dibatasin dan sebagainya, aku nggak ngerasa nyesal lagi. Manfaatnya juga ke kitanya sendiri akhirnya ya. Hanya karena kita remaja, kita masih kecenderungannya senang-senang, dan kita masih belum visioner melihat ke depan seperti apa. Terkadang ada yang visioner, beberapa kayak aku pengen jadi misalnya dokter, aku pengen jadi arsitek, tapi secara prosesnya ini nggak sesuai. Waktu masa mudanya malah bukan dibuat mengembangkan diri, malah main-main. Nah, berarti kan nggak ada korelasi, nggak relate nih. Berarti belum yang benar-benar ketujuan yang diusahakan ya, Pak ya. Kesimpulannya itu memahami orang tua, udah. Karena orang tua itu udah, apalagi orang tua kalian tuh di atas 35 tahun atau 40 tahun, dimana kepribadian mereka itu pasti menetap, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Yang bisa kalian lakukan adalah bagaimana kalian menumbuhkan pribadi diri kalian yang sehat. Kalau memang orang tua kalian lagi marah-marah, ngomel-ngomel, bagaimana kalian meresponnya secara tepat? Oke, tenang, sabar dulu, tarik nafas dulu, duduk dulu. Karena pun aku merasakan, aku nggak bilang lingkungan keluarga aku toksik, tapi aku mungkin pernah berada di posisi di mana orang tuaku dalam pikiran ya. Ini mungkin teman-teman remaja, teman-teman dewasa awal pasti pernah ada pikirannya, orang tua aku nggak pernah ngerti aku. Pasti. Merasa paling sakit, saya lah paling sakit ini. Ngerasa padahal keluarganya utuh, rasanya aku fatherless, aku broken. Terkadang ada yang seperti itu. Posisinya balik lagi, bagaimana pembentukan mindset, bagaimana pembentukan personal, karena memang dari faktor personal itu sangat penting. Kita nggak bisa ngapa-ngapain orang tua kita, tapi kita bisa mengatur respon kita terhadap orang tua kita, sehingga akhirnya mereka yang jadi api, kita yang jadi airnya.
yang awalnya lingkungan keluarga kalian beresiko untuk toksik, akhirnya tidak toksik karena kalian dapat merespon itu secara tepat. Berarti kita yang berusaha untuk gak ngebiarin itu bikin kita nggak nyaman gitu ya Pak. Kalau ada kakak, ada adik, kerjasamalah sama mereka. Tapi kalau anak tunggal ini yang tricky, Sendiri ya tuh Pak. sendirian. Tapi terkadang ada spesialnya loh anak tunggal itu. Apa Anak tuh, Pak? tunggal cenderung dijadikan teman oleh orang tuanya. Jadi seakan-akan kayak klop aja bertiga ini. Tapi kalau yang kayak gitu tuh malah bikin nggak Pak? Kayak kan jadi peran sebagai teman sama sebagai orang tuanya itu malah bercampur gitu, atau itu sebenarnya malah hal yang baik buat si anaknya ini Pak? Kalau misalnya benar atau salahnya, tidak ada benar dan salah, semuanya relatif kan ya. Balik lagi, intinya membentuk suatu pribadi yang adaptif, walaupun perilakunya lebih santai kan sama orang tuanya. Karena aku punya teman yang dia anak tunggal sama orang tuanya itu santai, misalnya kayak nongkrong bareng, nge-skate bareng, dan itu suatu hal yang kayak wajar. Dia bahkan kayak sama orang tuanya kayak, oh babi gue datang nih, wah sering misalnya kita main skate itu bapaknya datang, dia ada rasa bangga sendiri karena memang jadi akan jadi teman di sana. Berarti mungkin orang tuanya ngebangun hubungan keluarga yang saat itu dengan salah satunya menempatkan jadi kayak teman buat anak-anaknya ya, karena kan nggak punya saudara gitu ya. Balik lagi Pak ke toxic relationship. Untuk orang-orang yang sekiranya jadi pelaku nih yang bikin situasinya nggak nyaman ini, apakah bisa memengaruhi lingkungannya Pak? Dalam artian orang-orang di sekitarnya, kayak bisa, soalnya saya nih toksik, terus Auri temenan sama saya nih Pak, itu Auri ini bisa bikin hubungan yang dia jalani ke orang lain itu toksik juga kah? Atau itu nggak ada sangkut pautnya Pak? Jadi mempengaruhi aku gitu Iya, ya. jadi Auri ikutan toksik. Bisa seperti itu, karena gini, beberapa orang dalam situasi toksik, karena ini fight ya. Kalau misalnya kamu tidak punya pendirian yang kuat, kamu akan terpengaruh dan akhirnya kamu akan mengeluarkan perilaku toksikmu ke orang lain. Karena kamu belajar bahwa dengan perilaku toksik ini yang kamu pelajari dari orang lain, ini berhasil untuk mengendalikan orang lain sehingga orang lain itu mau nurut ke kamu. Itu perilaku belajar. Oke? Dan itu bisa diulangi. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya memang kalau habis dari hubungan yang toksik, mau itu dari keluarga, mau itu dari teman, akhirnya memang membutuhkan bantuan profesional, oke? Dan memang sangat sangat rentan kalau misalnya kita terlalu lama terpapar dengan orang yang toksik, sementara kita ini secara identitas masih belum matang. Kalau kamu matang, pendirianmu kuat, kamu dapat merespon segala sesuatu secara adaptif, insya Allah aman. Kamu tidak akan terpengaruh karena kamu tahu, oh belagat orang ini kayak gini nih. Berarti harus punya prinsipal yang kuat juga ya Pak. Terus kayak misalnya orang-orang yang tadi yang kata Bapak, dia jadi kayak mirroring ke orang sekitarnya jadi gitu juga, itu karena dia memang kayak secara sadar kayak oh si teman ini ngeginin orang itu jadi orang nih nurut gitu sama dia, atau sebenarnya itu ada di alam bawah sadarnya dia gitu Pak. Jadi kayak secara nggak langsung, secara nggak sadar dia gitu juga jadinya ke orang lain Pak. Karena dia terpengaruh oleh orang lain, otomatis ini adalah pelaku yang dipelajari secara tidak sadar. Oke. Kadang kita nggak ada niatan untuk belajar perilaku tersebut, tidak ada niatan untuk melakukan perilaku tersebut, tapi hal itu dinilai oleh ketidaksadaran kalian, ini efektif nih menggunakan orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang kamu mau dari orang lain. Jadi itu tidak sadar. Kalau kamu sadar secara penuh, kamu bahkan tidak akan terpengaruh oleh pelaku mirroring itu. Iya, benar ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada tips. Nah, gimana sih cara keluar dari toxic relationship itu, Pak? Nah, Sharing ke kita lagi. ini toxic relationship yang secara pasangan ya. Kalau secara keluarga, kalian mau keluar, lebih kepada silahkan di-upgrade diri, silahkan dimatangkan diri kalian sehingga bisa lebih matang daripada orang tua kalian, sehingga kalian dapat merespon secara tepat. Karena kalian nggak akan bisa kemana-mana. Iya, bisa mandiri juga Balik lagi, mungkin kalau secara spiritual, aku meyakini ya, seburuk misalnya gini kasarannya, aku secara spiritual percaya bahwa setiap omongan orang tua itu pasti baik. Jadi mau seburuk apapun mereka tetap orang tua aku. Satu itu. Kalau secara pasangan atau teman,
Kalau misalnya toxic, ya udah, cari yang lain. Pun kalau misalnya secara pasangan, silakan diomongin baik-baik kayak, kayaknya kita nggak cocok. Aku tujuan pacarannya kenal Beda. kamu, ternyata setelah aku kenal kamu, ternyata kayaknya kita nggak cocok. Aku nggak kuat. Kalau harus misalnya apa, kita udah ya udah. Berarti kunci di komunikasinya Pak ya. Komunikasi, bagaimana membawa diri juga, bagaimana. Nah, pacaran itu juga harus concern, bukan cuma kayak kamu nggak ya pacaran sama aku, enggak, tapi lebih kepada concern yang kayak aku pengen kenal kamu nih, boleh nggak sih kita pacaran, tapi kalau misalnya kita nggak cocok ya udah, nggak usah dilanjutin. Jadi jangan terlalu berharap, terus juga terapkan batasan juga perlu. Contohnya tuh gimana Pak? Batasan-batasan yang dimaksud? Batasan kayak misalnya kalau kamu sudah masuk ke ranah privacy, misalnya ikut campur urusan keluarga lah, terus misalnya juga kayak ngatur-ngatur kehidupan perkuliahan misalnya, itu udah no. Kalau aku kuliah, kalau misalnya aku ada kegiatan UKM atau misalnya aku ada kegiatan hima, ya udah aku akan ngelakuin itu. Karena untuk self developmentku, sementara aku memang di sini pengen kenal kamu doang, titik, tidak lebih tidak kurang. Kalau misalnya waktu aku udah kenal kamu dan ternyata kamu tidak sesuai dengan tidak cocok, kita nggak dapat klopnya, kita ngobrol juga kayak nggak nyambung. Terkadang kan ada yang cewek ini kan cukup banyak wawasannya, sebenarnya si cowok apa itu, akhirnya malas sendiri kan si cowok membahas sesuatu yang nggak nyambung di dia. Ya udah tinggalkan, karena memang ngobrolnya nggak nyambung, udah nggak cocok berarti Pak ya. Harus tega gitu. Ya benar, modal tega itu penting. Berarti kalau kayak orang-orang yang kayak sering dibilang kayak people pleaser itu berarti rasanya susah ya Pak untuk keluar itu, karena kan dia kayaknya ya itu yang kayak kata Bapak Indonesia ini kan kayak pada nggak enakan, terus kayak mikirnya ini itu. Yes, people pleaser itu akan punya PR lebih banyak untuk keluar dari hubungan toksik. Karena ada balik lagi pembentukan dari budaya terus juga dari pola asuh secara personal dia. Karena pembentukan personal itu tidak dilakukan secara pasif. Kalau misalnya pola asuh kan pasif, kita yang langsung menerima plek-plekan dari orang tua, dari keluarga, nilai-nilai keluarga. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengembangkan diri secara personal, kalian harus menjadi sesuatu yang aktif. Kalian mau belajar, kalian mau eksplorasi, kalian mau melakukan percobaan perilaku di kehidupan kalian sendiri. Kalian evaluasi juga sendiri, kalian maknai sendiri, terus kalian modifikasi sekiranya, cara ini nggak cocok nih, kayaknya nanti aku coba cara yang kayak gini deh, nanti aku coba. Nah, akhirnya terbentuk tuh. Sementara orang people pleasure biasanya orangnya pasif, dia jarang banget orang ini aktif untuk mengembangkan diri. Oke. Dari pintu utama mengembangkan diri adalah ikut kegiatan ekstra atau misalnya punya pola hidup yang sehat. Itu artinya kamu aktif. Karena untuk olahraga sendiri, jujur itu adalah sesuatu yang berat kalau tidak terbiasa. Terkadang juga, mau olahraga nih tapi nggak ada temannya, udah itu cari alasan aja. Intinya adalah kamu masih belum ada komitmen untuk merubah pola hidupmu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin akhirnya berhasil keluar nih Pak dari hubungan itu, tapi mungkin yang kemarin tuh kayaknya bikin dia capek betul tuh Pak. Jadi kayak bikin dia trauma. Iya, jadi malas buat bangun hubungan lagi, terus mungkin malah sampai yang kenal orang itu jadi malas tuh gimana Pak? Karena kan kasian juga kayak sebenarnya orang ini tuh punya nilai diri yang cukup bagus, terus kayak deserve buat dapet yang lebih baik, entah itu pasangan atau kayak hubungan, karena untuk masa depan kita juga kan kayak perlu networking yang luas gitu ya Pak. Nah, itu kira-kira gimana ngatasin rasa takutnya? Setelah keluar dari hubungan yang toksik, situasi yang toksik itu keluar, peran yang memang perlu dilakukan adalah take your time dulu, fokus ke diri, pengembangan diri. Terkadang dalam hubungan toksik kamu seakan-akan hilang dari diri kamu, hilang diri kamu. Akhirnya kamu mencoba untuk mencari lagi siapa diri kamu, apa yang aku suka, apa yang aku senangin, apa yang membuatku bersemangat dan lain sebagainya. Kamu perlu mencari lagi, kamu perlu mengembang. Kalau misalnya pun udah pernah ketemu nih, berarti tinggal menemukan kembali kan, menggali lagi di situ. Nah, ada perilaku mungkin yang dikeluarkan adalah dia takut lagi untuk membangun suatu hubungan.
Oke, kalau dia takut membuat hubungan, salah satu cara untuk dia berani untuk mulai adalah buat indikator yang realistis. Contoh, kalau aku cari pasangan, kriterianya seperti apa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Red flag-nya apa? 3. 1, 2, 3. Dan ini memang harus jadi prioritas. Kalaupun kamu tidak dapat yang misalnya, aduh, ini nggak ada di 5 kriteria aku, tapi dia menunjukkan suatu hal yang nggak aku suka. Mau nggak mau silakan ditoleransi, karena itu memang tidak masuk dalam 5 kriteria prioritasmu. Sebentar, dan dia juga tidak termasuk di 3 red flag-mu. Oke, jadi bagaimana juga belajar toleransi. Oh, pasanganku kayak gini. Itu kenapa fase pacaran fokuskan untuk mengenal. Dan perlu dipahami bahwa aku membangun suatu hubungan baru, fungsinya adalah mengenal. Dan mencari apakah dia sesuai dengan kriteriaku atau tidak. Kalau tidak, tinggalkan. Kalau iya, lanjutkan. Oke, berarti kembali lagi di yang mengenal itu ya Pak. Jadi di situ aja. Jadi kesimpulannya mungkin teman-teman dari awal tadi kita persepsi gimana toxic relationship itu ya Pak ya. Jadi nggak yang sebatas sering konflik ini jadi udah toxic, padahal bisa aja itu ya hubungan pada umumnya. Lalu dampak-dampak yang diberi sama mereka ini nggak cuma ke satu orang ini Pak, ternyata bisa ke lingkungannya juga, mempengaruhi orang lain juga. Iya benar. Terus tips-tipsnya tadi juga mungkin teman-teman bisa ingat ya buat yang Catat. Iya benar, untuk yang lagi lagi struggling tentang ini, harus yang pertama tuh mungkin harus punya self respect ya Pak, ke diri sendiri, juga aware sama situasinya, apa yang kita harus dibiarkan untuk kita yang kita bisa terima, jangan yang hal-hal yang gak baik itu kita biarin aja ke diri kita. Mungkin dari Auri ada lagi? Jadi buat teman-teman, kita harus tega ya teman-teman. Harus tega keluar dari toxic relationship. Jangan gak enakan. Malah kita gak enak nantinya. Nah, selesai sudah obrolan kita nih Pak. Terima kasih banyak udah bisa hadir dan sharing. Sebelum kita tutup nih, ada nggak kata-kata buat teman-teman yang lagi struggling di hubungan toksik ini? Bisa singkat saja. Untuk teman-teman yang mungkin merasa ya lagi ada di hubungan toksik, saran aku, mungkin kata-kata dari aku, fokus ke diri sendiri. Selamatkan diri sendiri dulu sebelum akhirnya kalian ingin membantu orang lain. Paham. Terima kasih Pak Ana. Ya, sama-sama. Jadi itu dia ya teman-teman, obrolan kita hari ini tentang toxic relationship. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung podcast ini dengan cara follow dan subscribe, juga share episode kali ini ke teman-teman kalian. Lalu kalau ada saran atau pendapat tentang episode kali ini atau bahkan feedback untuk topik yang kita bahas tadi, jangan ragu ya untuk tulis di kolom komentar. Akhir kata, aku Nashwa, aku Auri, mohon pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.